Halo, perkenalkan nama saya Robi Anwardani. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang pada kesempatan kali ini ingin membagikan pengalaman pengajaran saya dalam mata kuliah psikologi abnormal gitu. Nah, pada mata kuliah psikologi abnormal ini akan saya sharingkan terkait dengan salah satu syarat yakni untuk sertifikasi dosen SMART 2021. Mata kuliah psikologi abnormal kali ini membahas tentang mata kuliah 3 SKS yang membahas tentang bentuk-bentuk perilaku abnormal yang merupakan manifestasi dari gangguan jiwa pada individu. Nah, masing-masing bentuk perilaku abnormal akan diulas secara komprehensif sehingga mahasiswa akan mendapatkan gambaran terkait dengan etiologi, proses perkembangan perilaku abnormal, pencegahan maupun terapi yang diperlukan, sehingga mahasiswa akan mendapatkan gambaran yang bagus, yang menyeluruh tentang apa itu perilaku abnormal gitu, semacam itu. Nah, di dalam mata kuliah ini juga dilengkapi dengan kajian teoritis dari berbagai sudut pandang yang diperlukan. Hal ini diperlukan supaya mahasiswa tidak hanya mendapatkan gambaran secara praktis saja, tetapi mahasiswa juga mendapatkan gambaran secara teoritis dan juga ilmiah dari sumber-sumber yang tervalidasi, semacam itu. Nah, untuk mencapai tujuan mata kuliah psikologi abnormal 3 SKS ini, saya membuat capaian pembelajaran. Nah, capaian dari pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan nanti mampu mengetahui konsep perilaku abnormal dan normal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui berbagai bentuk gangguan jiwa dan juga diagnosis yang juga terkait dengan kriteria dan simptom dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami etiologi atau penyebab terbentuknya suatu gangguan atau diagnosis tertentu dari perilaku abnormal itu sendiri. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana cara pencegahan, pengobatan, rehabilitasi yang tepat bagi gangguan tersebut. Kemudian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami etika yang perlu dipertimbangkan ketika mencoba memahami, mendiagnosis, dan menangani gangguan dari perilaku abnormal itu. Serta yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan dan mampu memahami bentuk-bentuk dari gangguan tersebut dari kelima bidang minat, karena di psikologi memiliki 5 bidang minat, yakni bidang minat klinis, perkembangan, pendidikan, sosial, dan juga industri organisasi. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran ini, saya memecahnya menjadi 14 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan akan dibahas secara komprehensif terkait dengan gangguan-gangguan dari perilaku abnormal itu sendiri. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dari psikologi abnormal itu sendiri. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang paradigma abnormalitas dalam psikologi. Jadi, pada pertemuan ini kita nanti akan membahas apa itu normal, apa itu tidak normal, apa itu sakit, dan semacamnya, dan juga apa itu patologis. Kemudian, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas secara komprehensif terkait dengan stres. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan perilaku depresif pada anak dan remaja. Dan pada pertemuan selanjutnya akan membahas tentang gangguan perilaku adaptasi pada anak dan remaja, kemudian membahas tentang conduct disorder, gangguan kecemasan pada anak dan remaja. Nah, pada pertemuan ini, pada gangguan kecemasan ini akan dibahas menjadi 3 gangguan langsung, karena berdasarkan textbook yang ada, gangguan kecemasan pada anak dan remaja dibedakan menjadi 3, yakni separation anxiety disorder, selective mutism, dan juga social phobia. Nah, pada pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang Autism Spectrum Disorder atau ASD, gangguan spektrum autis. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ADHD, yakni Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang Learning Disorder, Communication Disorder, Enuresis dan Enkopresis. Kemudian pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang Child Physical Abuse dan Child Sexual Abuse, child neglect, dan juga KDRT pada antara orang tua. Dan pada pertemuan terakhir, merangkum dari semua pertemuan ini, kita akan membahas analisis faktor yang mempengaruhi perilaku patologis pada anak dan remaja. Semacam itu gitu. Nah, untuk melakukan pembelajaran itu, maka saya
saya menerapkan metode DIA. Apa itu DIA? DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Jadi dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan di mata kuliah psikologi abnormal, saya menyampaikan atau mendeliverikan materi kepada mahasiswa. Nah, bagaimana saya menyampaikan atau mendeliverikan materi kepada mahasiswa? Saya menggunakan textbook yang pertama. Jadi, saya menggunakan textbook untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Nah, textbook yang saya berikan kepada mahasiswa adalah textbook yang terkini dan juga memiliki terbitan yang paling baru semacam itu. Nah, ada 2 textbook yang wajib dimiliki oleh mahasiswa, yakni yang pertama adalah Abnormal Psychology dari Gerald Diavision dan juga Abnormal Psychology in Changing a World ya dari Jeffrey Nevitt gitu. Nah, selain itu saya juga mewajibkan mahasiswa untuk memiliki buku atau memahami buku dari pedoman diagnostik. Karena apa? Karena di dalam mata kuliah psikologi abnormal ini kita belajar untuk mendiagnosis suatu gangguan, sehingga kita memerlukan yang namanya pedoman diagnosis gitu. Nah, pedoman diagnosis yang saya pakai dalam mata kuliah ini sesuai dengan pedoman diagnosis yang sudah diterapkan oleh APA atau American Psychological Association, yakni yang pertama pedoman diagnosis yang saya berikan kepada mahasiswa adalah DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Kemudian yang kedua adalah ICD-11, International Classification of Disease, yang diterbitkan oleh WHO. Kemudian untuk bahasa Indonesia, saya menggunakan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ada 2 buku, yakni buku sakunya dan juga buku intinya dari PPDGJ 3 ini gitu. Nah, jadi dengan ini membuat mahasiswa menjadi memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan gambaran yang penuh terkait dengan diagnosis dari perilaku abnormal, baik secara teoritis menggunakan buku Abnormal Psychology dan juga secara praktis menggunakan buku dari DSM-5, ICD-11, dan juga PPDGJ 3 semacam itu. Nah, selain itu dalam mendeliverkan materi, saya juga selain menggunakan textbook, saya juga menggunakan case study. Nah, kenapa saya menggunakan case study dalam menyampaikan materi psikologi abnormal? Karena saya berharap mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman yang benar-benar sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga benar-benar mendukung adanya gerakan Merdeka Belajar, sehingga mahasiswa bisa belajar based on true story gitu. Jadi banyak case study yang saya lemparkan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menganalisis kasus-kasus tersebut, sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari mata kuliah ini. Nah, selain dari case study, saya juga menggunakan metode pendeliverian materi menggunakan psychomovie. Nah, kenapa saya menggunakan pendeliverian materi menggunakan psychomovie? Karena dengan menggunakan psychomovie kita bisa secara detail membahas dari gejala-gejala maupun kriteria diagnostik dari gangguan perilaku abnormalitas pada seseorang atau pada seorang individu semacam itu. Nah, psychomovie juga merupakan salah satu metode yang saya pandang menjadi suatu inovasi pembelajaran. Jadi tidak hanya saya saja atau dosen saja yang menyampaikan materi melalui ceramah, tetapi mahasiswa dapat belajar melalui film-film yang sekarang sudah banyak sekali mengandung pesan-pesan moral semacam itu gitu. Nah, selain itu saya juga menyampaikan materi menggunakan video ajar yang bisa diakses oleh mahasiswa every time and everywhere melalui laman video YouTube. Jadi saya memiliki akun YouTube yang sudah bisa diakses oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi-materi yang saya berikan di mata kuliah ini kapanpun dan dimanapun mahasiswa berada, sehingga dapat mendukung gerakan Merdeka Belajar semacam itu. Nah, itu pendeliverian saya dalam mata kuliah psikologi abnormal. Nah, untuk selanjutnya bagaimana saya melakukan interaksi atau interaction gitu. Nah, interaksi yang saya lakukan adalah interaksi yang merupakan
interaksi yang aktif. Jadi tidak hanya saya saja sebagai pemberi materi yang memberikan materi kepada mahasiswa, tetapi interaksi aktif antara mahasiswa dan juga saya, sehingga ada hubungan timbal balik. Nah, interaksi yang saya lakukan, saya menggunakan learning management system yang sudah diterapkan di kampus kami, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kami menggunakan learning management system yang kami namakan BELA. Jadi di dalam BELA ini memiliki kelas-kelas, di mana ini adalah salah satu gambaran dari kelas dari BELA itu sendiri gitu. Jadi di dalam BELA kita dapat berinteraksi dengan mahasiswa, kita bisa menyampaikan materi di sana, kemudian kita bisa melakukan forum diskusi, kita bisa memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa menggunakan aplikasi Learning Management System BELA. Nah, selain itu, saya juga untuk mempermudah koordinasi dengan mahasiswa, saya juga memanfaatkan akun komunikasi, yakni media grup WhatsApp atau WhatsApp group. Nah, mengapa saya menggunakan media WhatsApp group? Biasanya di dalam WhatsApp group kita bisa berdiskusi selama 7 hari kali 24 jam terkait dengan materi-materi yang mungkin mahasiswa masih belum dipahami, sehingga mahasiswa bisa bertanya 7 hari dikali 24 jam di media WhatsApp group itu. Nah, tidak jarang saya juga melemparkan beberapa kasus di WhatsApp sehingga mahasiswa bisa berdiskusi di sana gitu. Nah, selain itu saya juga menggunakan media pertemuan virtual karena kita berada di dalam masa pandemi. Jadi saya menggunakan pertemuan virtual menggunakan Zoom meeting untuk menyampaikan materi dan juga berinteraksi dengan mahasiswa gitu. Nah, interaksi yang saya lakukan di Zoom meeting tidak hanya berceramah saja, tetapi juga ada hubungan timbal balik antara mahasiswa yang bertanya, kemudian saya menjawab, atau saya yang memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menjawab menggunakan analisis kasusnya. Nah, selain itu saya juga menggunakan media interaksi yang lain, yakni menggunakan media kuisis. Nah, media kuisis ini saya gunakan supaya apa? Supaya mahasiswa mendapatkan pemahaman dan juga bisa mengetes pemahaman mereka terkait dengan materi yang sudah saya berikan, semacam itu. Jadi pada intinya interaction yang saya lakukan dalam mata kuliah psikologi abnormal ini berpusat kepada mahasiswa atau student center learning gitu. Jadi mahasiswa merupakan pusat dari pembelajaran dan kita memfasilitasi mahasiswa untuk bisa belajar bersama dan juga mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari mata kuliah ini, semacam itu. Nah, yang ketiga adalah metode assessment atau E yang terakhir. Nah, metode assessment yang saya lakukan pada setiap awal kuliah, saya selalu menyampaikan RPS dan juga kontrak kuliah. Nah, kenapa saya selalu menyampaikan RPS dan kontrak kuliah? Ini dilakukan dengan tujuan supaya mahasiswa mendapatkan gambaran yang menyeluruh selama 14 semester. Jadi mahasiswa supaya tahu tujuannya untuk mengambil mata kuliah ini apa, semacam itu. Nah, setelah mahasiswa tahu tujuan dari mata kuliah ini apa, mahasiswa dapat menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, semacam itu. Nah, di dalam kontrak kuliah dan juga orientasi kuliah yang saya selalu sampaikan di awal perkuliahan, saya juga memberikan sistem penilaian. Nah, sistem penilaian ini berdasarkan patokan acuan akademik atau penilaian patokan acuan, semacam itu. Nah, mahasiswa sudah bisa mendapatkan persentase sistem penilaian baik itu dari tugas, dari kuis maupun dari nilai UTS, semacam itu, sehingga nanti mahasiswa dapat menerapkan strategi yang cocok dan juga mahasiswa dapat menerapkan pembelajaran mana yang paling cocok sehingga dia dapat mendapatkan prestasi yang bagus, semacam itu. Oke, nah selain itu saya juga menerapkan konsep adanya reward di dalam mata kuliah ini gitu. Nah, reward yang saya berikan adalah bisa berupa poin. Jadi poin itu akan bisa dimanfaatkan ketika mahasiswa mendapatkan kuis. Maka itu saya menggunakan interaksi dengan mahasiswa menggunakan media kuisis, sehingga poin kuisis yang didapat mahasiswa itu bisa ditambahkan menjadi poin tambahan untuk nilai, semacam itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan pengajaran yang saya lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana tentang pengajaran yang saya lakukan, Bapak Ibu dapat menyaksikan video pengajaran yang telah saya lakukan di mata kuliah Psikologi Abnormal 1 di pertemuan kedua berikut ini. Selamat menyaksikan.
Penyebabnya, ada beberapa penyebab, teman-teman. Ada beberapa penyebab perilaku abnormal gitu. Yang pertama penyebab primer. Penyebab primer adalah kondisi yang harus dipenuhi agar gangguan muncul, meskipun kenyataan gangguan tersebut tidak atau belum tentu muncul. Gangguan penyebab primer itu adalah gini, kamu berpatokannya di DSM-5, di PPDGJ, di situ kan ada, di DSM-5 itu kan ada etiologi. Nah, itu penyebab primer. Jadi gini, penyebab primer itu adalah hal yang pasti menyebabkan sesuatu terjadi. Gitu. Jadi walaupun gangguan itu muncul atau enggak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada predisposisi. Predisposisi adalah keadaan sebelum munculnya gangguan yang menjadi based on-nya, yang menjadi dasarnya munculnya gangguan itu. Kemungkinan terjadi, misalnya gini, yang predisposisi adalah, oh anak kecil ini itu kalau misalnya dia itu waktu kecil itu nggak pernah dilatih toilet training gitu, nggak pernah dilatih pipis di tempatnya, misalnya, contohnya gitu. Nah itu bisa menjadi faktor predisposisi untuk nanti gedenya dia mengalami gangguan enuresis atau enkopresis, misalnya begitu. Oh anak kecil itu waktu kecil itu nggak pernah dilatih apa ya, nggak pernah dilatih untuk mengatakan say hello kalau misalnya ketemu dengan orang lain. Oh, bisa jadi ini menjadi faktor predisposisi, faktor yang mendasari ketika nanti dewasa dia mengalami suatu gangguan tertentu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah faktor pencetus. Faktor pencetus adalah peristiwa yang menjadi poin eventnya. Event point atau titik apa ya, titik nadir ya. Menjadi titik nadirnya ketika gangguan ini menjadi muncul perilaku abnormal. Jadi misalnya gini, oh dari kecil anak ini kehilangan figur ayah. Dari kecil anak ini kehilangan figur ayah. Nah predisposisinya adalah kemungkinan nanti gede dia akan mencari sosok pengganti ayah atau bahkan dia tidak mencintai laki-laki. Misalnya gitu, itu anak cewek. Nah, yang menjadi pencetus itu adalah gini, yang menjadi pencetus adalah dia pernah berpacaran sama cowok, terus akhirnya diputusi sama cowok, akhirnya dia mengeneralisasikan bahwa semua cowok itu sama aja. Drama banget ya, semua cowok itu sama aja. Nah, itu menjadi pencetusnya dia, terus akhirnya dia menjadi, sudahlah aku nggak mau jatuh cinta sama cowok, gitu. Itu faktor pencetus. Nah, terakhir adalah faktor penguat. Faktor penguat adalah ketika dia sudah memutuskan, aku nggak mau jatuh cinta sama cowok, gitu. Akhirnya, terus habis itu datang lingkungannya datang. Ada temennya lain yang cewek datang. Nggak apa-apa, kamu sama aku aja. Nah, akhirnya terjadilah gangguan itu. Gitu, teman-teman. Itu penyebabnya, mulai dari primer, predisposisi, pencetus, dan penguat. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke etika. Etika dalam psikologi abnormal. Ini sepertinya kalau etika teman-teman bisa baca sendiri sih, ada Benefin sama non-maleficent. Ini sudah ada dan sudah ada banget di klinis. Fidelity sama responsibility, integrity, justice, sama respect for people, right and dignity. Pada intinya kita harus memiliki kebermanfaatan dan kita tidak bisa merugikan, kita harus responsif, bertindak responsif, bertanggung jawab, tidak menipu, fidelity tidak menipu, kita punya integritas, kita harus adil, tidak pandang bulu. Kalau misalnya kita nanti di dalam psikologi abnormal, nggak mau aku menangani kasus enuresis, soalnya nanti harus toilet training, nanti harus nyeboi anaknya, harus gini, harus gitu, aku jijik kayak gitu. Dan aku maunya cuma sama anak yang kaya aja, karena kalau anak yang kaya nanti aku dapat duitnya banyak gitu, kayak gitu. Kita nggak boleh pandang bulu kayak gitu. Sebagai psikolog klinis, hindari bersikap pandang bulu. Kita harus memandang semua manusia sama. Walaupun mereka status sosialnya berbeda, kita harus pandang sama gitu. Karena mereka sama-sama adalah orang yang memerlukan bantuannya kita sebagai seorang klinisi, sebagai seorang psikolog klinis. Dan kita menghargai martabatnya seseorang. Kita tidak menjatuhkan, kita tidak melakukan humiliation, kita tidak melakukan merendahkan diri, merendahkan martabatnya orang. Kita tidak boleh begitu. Gitu, teman-teman. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Mungkin waktu ini kita bisa manfaatkan untuk diskusi aja ya. Ini bisa teman-teman baca sendiri sih, etika profesi sama.
urgensinya. Oh, ini sebagai proteksi saya rasa saya sudah sampaikan juga. Oke, minggu depan kita ketemu, kita bahas tentang stres. Jadi poin dari pertemuan kedua ini adalah abnormal, belum tentu psikopatologis gitu. Nggak masalah kamu beda dengan orang lain. Nggak masalah kamu nggak pinter di salah satu bidang tertentu. Yang terpenting adalah kamu bisa memaksimalkan potensi apa yang ada di dalam dirimu. Gitu. Semacam itu. Mungkin kita bisa manfaatkan ini untuk diskusi ya sebelum 10.15 selesai gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau didiskusikan atau enggak? Kita masih punya waktu sekitar 10 tambah 15 itu berapa? 25 menitan nih untuk diskusi. Siapa yang mau diskusi? Silahkan. Atau mau sharing? Atau sudah kita cukupi saja pertemuan kita? Oke, hai Titis, gimana? Titis, ada yang mau di-sharingkan? Bisa unmute kalau misalnya mau ngomong. Gimana Titis? Iya, terima kasih Bro Pik. Ini ada satu hal yang mau saya tanyakan. Gini Bu, kan saya punya teman dekat. Nah, teman dekat saya itu hampir self harm Bu. Nah, dia tuh ya sukanya cerita-cerita ke saya gitu kan. Nah, tapi waktu dia cerita itu suatu hari saya ada di posisi yang lagi nggak bisa menerima cerita dari orang lain, Bu. Nah, itu sebaiknya saya tetap dengerin ceritanya atau saya harus bagaimana, Bu? Soalnya kan itu teman dekat juga, jadi nggak enak kalau mau nolak gitu, Bu. Padahal kamu lagi di posisi yang nggak unstable juga gitu ya? Ya. Kalau misalnya, mungkin teman-teman yang lain dulu, kalau misalnya ada di posisinya Titis, karena saya yakin ketika teman-teman ambil jurusan psikologi, itu pasti aku curhat dong, kamu kan ambil jurusan psikologi, pasti gitu gini. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami posisi yang sama kayak Titis, teman-teman bakal ngelakuin apa nih? Ini kalau saya jujur aja, guys. Jujur aja, guys. Ayo gimana? Teman-teman bakal ngapain? Maila, gimana Mail? Kalau saya tuh, kalau misalnya nih ada teman saya mau curhat, tapi sayanya kayak belum bisa welcome gitu loh, Bu. Kayak diri saya sendiri tuh masih kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Ya saya mending terus terang aja kayak aku belum bisa nih dengerin cerita kamu gitu. Mungkin lain kali atau kamu bisa cerita ke temenmu yang lain gitu. Itu kalau saya. Oke, yang lain? Thank you Maila. Jujur nih Maila berarti. Yang lain? Iyalah Bu, ya daripada nantinya kita nggak kayak gimana ya, kayak kita responnya nggak baik, nanti malah dianya kan makin tersinggung gitu Bu. Betul. Yang lain? Siapa yang mau sharing lagi? Saya yakin pasti kalau misalnya, walaupun ini teman-teman masih semester 3, pasti kalau ada teman kalian dari prodi lain yang tahu kalau misalnya kalian ambil jurusan psikologi, pasti dijadiin biro curhat. Ya toh? Teman-teman saya itu Bu sering. Ya iyalah. Ayo, yang lain pasti kalian itu, soalnya itu juga jadi pengalaman dari saya juga ketika saya ambil psikologi itu ya dijadikan biro curhat gitu.